Tahun 2015 silam, aku masih bekerja di salah satu perusahaan real estate yang berlokasi di Tangerang, Banten. Tumbal proyek pembangunan. Aku menganggapnya ini adalah hal yang tidak lagi tabu, yang sudah lumrah dilakukan untuk memperlancar pembangunan kawasan, rumah, atau gedung. Memangnya kalau nggak ada tumbal proyek, bakal nggak lancar ya? Jawabannya iya. Percaya atau tidak, itu terjadi. Aku mengalaminya sendiri. Pekerjaanku saat itu mengurusi pembangunan dari awal sampai bangunan itu jadi. Tentunya dengan segala permasalahan yang ada. Aku mengawasi pembangunan kawasan, termasuk jalan, klaster, yang membutuhkan waktu lebih dari 12 bulan sebelum serah terima ke konsumen. Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya bagaimana proses pembangunan sebuah kawasan itu sendiri. Di pikiranku, ya tinggal dibikin aja gitu. Tapi ternyata prosesnya sangat panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Proyek tersebut aku handle, dibantu dengan departemen lain, guna bekerja sama agar berjalan sesuai dengan rencana. Suatu hari, aku bersama tim teknik mendatangi site project, memastikan bahwa lahan sesuai dengan yang ada di gambar as-built drawing. Cukup membutuhkan waktu yang lama untuk memutari kawasan tersebut. Di tempat yang akan dijadikan klaster, terdapat 2 kuburan yang belum dibebaskan. Karena penasaran, aku menanyakan hal tersebut kepada bagian teknik. Kenapa masih ada 2 kuburan di situ? Apa mungkin itu akan menjadi penghambat pembangunan kelak? Pak Tija, project manager, saat itu hanya tersenyum dan tidak membalas pertanyaanku. Tapi itu membuatku semakin penasaran. Kuburan siapa itu? Dan kenapa tidak dibebaskan? Kuburannya terlihat sudah tua, tidak terawat, dan tidak ada nama nisannya. Selain itu, beberapa meter dari kuburan, aku melihat ada 2 pohon besar yang belum ditebang. Pohon beringin yang usianya sudah tua. Aku pun menanyakan hal itu kepada Pak Tija, dan ia tidak menjawab pertanyaanku lagi. Semakin penasaran dengan keganjilan yang terjadi pada hari itu. Keesokan harinya, aku mengunjungi site project lagi dan mengunjungi warga sekitar. Sebenarnya aku hanya berniat ngobrol-ngobrol saja dengan warga, tapi warga menceritakan tentang apa yang aku pertanyakan. 2 kuburan dan 2 pohon beringin yang belum ditebang. Menurut warga, kuburan itu sudah ada sejak ia kecil dan tidak tahu itu kuburan siapa. Kemudian, 2 pohon beringin yang berdiri kokoh itu tidak bisa ditebang. Konon katanya, pohon itu merupakan pohon keramat yang tidak bisa ditebang. Perusahaanku pernah melakukan penebangan dengan cara apapun, tapi akan selalu ada kejadian yang mengakibatkan pohon itu tidak bisa untuk ditebang. Kejadian itu seperti gergaji mesin yang tiba-tiba mati, alat berat yang tiba-tiba rusak, dan pernah juga menelan korban. Sejak saat itu, pohon tersebut dibiarkan begitu saja. Oh iya, Tangerang itu di bawah tahun 2000, kebanyakan masih menjadi perkebunan karet, dan jarang ada warga yang bermukim di sana. Jadi nggak heran bila mana ada kuburan yang nggak dikenal. Di balik megahnya sebuah kawasan, di balik megahnya sebuah perumahan atau bangunan, ternyata ada hal yang harus dilakukan. Ada hal yang harus dikorbankan guna memperlancar itu semua. Memang terdengar agak sedikit tidak realistis, tapi sekali lagi aku tekankan, hal yang berhubungan dengan mistis atau dunia gaib memang tidak akan masuk akal kan?
Manajemen meminta kami untuk menebang 2 pohon besar tersebut. Gimana pun caranya, harus ditebang. Dengan alasan tidak terlihat estetik. Aku dan Pak Tiji suatu hari pergi ke suatu daerah di Kabupaten Pandeglang. Kami menemui seseorang yang konon katanya dia memiliki kemampuan untuk mengusir atau mengatasi masalah yang sedang kami alami saat itu. Sebut saja orang itu dengan nama Aki. Umurnya sudah sepuh, dengan jenggot panjang, sedikit bungkuk dan tidak dapat berbahasa Indonesia dengan lancar. Pak Tija menjelaskan maksud dan tujuan kami menemui Aki. Herannya, tanpa dijelasi dengan rinci, Aki sudah mengerti dan sudah tahu maksud kami. Minggu depannya, Aki bersedia datang ke Tangerang. Hari yang ditunggu pun tiba. Aku menjemput rombongan Aki dari Pandeglang. Ia bersama muridnya, hanya berdua saja. Oh iya, sebelum kedatangan Aki, kami sudah berkoordinasi dengan keamanan setempat, agar warga tidak ada yang dapat melihat kedatangannya. Sengaja itu dibuat agar kondisi tetap kondusif dan tidak menjadi omongan. Selang 30 menit sampai 1 jam setelah Aki sampai di lokasi, Aki mengamati lokasi pembangunan dan meminta untuk diantarkan ke lokasi 2 pohon beringin. Sesampainya di sana, ia hanya memejamkan matanya, seolah sedang berkomunikasi dengan makhluk sekitar atau makhluk penjaga pohon tersebut. Nanti malam sediakan 6 kepala kerbau. Nanti malam akan diselenggarakan upacara. Saat itu, aku nggak terlalu ngerti maksud dari kata upacara. Berkenaan dengan hal itu, aku berkoordinasi dengan bagian finance bahwa kita memerlukan 6 kepala kerbau untuk nanti malam. Menjelang maghrib, aku dikabari oleh bagian purchasing bahwa kepala kerbau yang diminta sudah siap. Dan aku langsung memberitahukannya kepada Aki. Azan maghrib berkumandang, langit sore terlihat bagus, ditambah dengan nyanyian burung gereja yang melintas di atas kita. Kami bergegas melaksanakan sholat maghrib dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kelancaran kegiatan nanti malam. Malam itu keadaan sekitar set aman dan dipastikan tidak ada warga yang melihat. Aku dan Pak Tija sudah sampai duluan, sementara Aki dan muridnya menyusul. Kami menunggui di depan pohon beringin. Nampak beda banget suasananya di malam hari. Sekitar 20 menitan, Aki dan muridnya sampai di lokasi. Ia lantas mengeluarkan perlengkapannya, seperti tungku kecil, bunga-bunga, dan juga menyan. Semuanya itu disusun di depan ke-6 kepala kerbau. Ketika Aki mulai menyalakan menyan dan pandanganku langsung fokus ke arah pohon. Saat itu juga, aku melihat makhluk yang bermunculan. Kuntilanak, genderuwo, kemudian ada kakek-kakek bungkuk. Ia tidak mengenakan baju, dengan pandangan sinis dan bola mata berwarna merah, menatap ke arah kami. Bukan hanya mereka saja yang aku lihat, tapi masih banyak lagi. Aki bilang pohon itu menjadi sarang atau pusat kerajaan jin di daerah ini. Aku refleks menceritakan ke Pak Tija, namun ia sama sekali tidak melihat apa yang aku lihat. Aneh, memang aneh. Aku tidak mengerti dengan kejadian yang aku alami pada malam itu. Setelah itu, Pak Tija mundur beberapa langkah, sampai security pun ikut mundur beberapa langkah juga. Dan pastinya aku juga ikutan. Cari amannya aja, jika ada sesuatu yang terjadi, gimana? Kembali ke ritual, aku membaca mantra dalam bahasa Sunda, dan ada sedikit terdengar ayat-ayat Al-Quran. Tapi aku tidak tahu dan tidak mengerti dengan mantra tersebut. Aku menjulukinya dengan sebutan mantra ya, karena aku pun tidak terlalu ngerti dengan hal-hal mistis.
Setelah Aki mempersembahkan ke-6 kepala kerbau tersebut, perlahan-lahan aku sudah tidak melihat lagi gerombolan makhluk yang ada di pohon beringin. Kepala kerbau yang tadinya terlihat fresh, saat itu terlihat berbeda bentuknya, hitam, kering, seperti tulang yang dibiarkan lama. Besok siang, pohon ini sudah bisa ditebang ya, ucap Aki kepada aku dan Pak Tija. Kami mengiyakan dan tidak merespon banyak atas ucapan Aki. Aku hanya penasaran, apa mungkin bisa, apa mungkin berhasil. Besoknya, aku datang ke kantor sedikit lebih siang dari biasanya, karena semalam hitungannya itu lembur, dan aku meminta ekstra waktu untuk datang lebih siang. Kemudian aku teringat apa pohon beringin itu sudah bisa ditebang, dan memutuskan untuk mendatangi saya terlebih dahulu. Dan ketika sampai di lokasi, kedua pohon beringin sudah bisa ditebang oleh tim teknik, lancar tanpa ada hambatan sedikit pun. Aku tidak bisa berkata apapun, antara percaya dan tidak, tapi benar-benar bisa ditebang pohon itu. Pembangunan mulai berjalan, dimulai dari pengerasan jalan agar kendaraan proyek bisa masuk. 2 kuburan tua, Aki bilang itu adalah kuburan jawara pada masanya, dan dibiarkan saja di situ, tidak boleh dipindah. Akhirnya kita harus mengatur lagi gambar awal. Beberapa minggu setelah upacara, manajemen memutuskan untuk mengadakan penjualan. Dan selama 1 bulan, ada akan tenda serta konsumen yang berdatangan di lokasi proyek. Percaya atau tidak, penjualan saat itu sold hanya dalam hitungan hari. Aku sempat curiga kok bisa, bakal ada apa lagi ke depannya, karena seolah dibuat untuk buru-buru membeli unit. Beberapa bulan setelahnya, pembangunan mulai berjalan. Aku seperti biasa mengunjungi set untuk melihat progres pembangunan. Siang itu aku memutuskan untuk membeli minuman dingin di bedeng yang berada di dalam proyek. Jadi setiap pembangunan itu pasti selalu ada bedeng. Itu tempat tinggal pekerja dan ada juga yang buka warung. Siang itu aku ngobrol ngarung itu dengan salah satu pekerja. Ia berasal dari Grobogan, Jawa Tengah, dan sudah ikut kontraktor bangunan sejak tahun 2000-an. Aku mengawali obrolan ringan sampai dengan obrolan serius, yaitu tumbal proyek pembangunan. Ia sebelumnya menolak untuk bercerita, namun pada akhirnya ia mau bercerita. Menurutnya, di setiap pembangunan proyek itu pasti akan ada tumbal nyawa. Percaya atau tidak, itu selalu ada dan terjadi. Tujuannya adalah agar memperlancar pembangunan. Lalu, apa yang ditumbalin? Biasanya ya manusia, Mas. Kadang juga kepala kerbau. Beberapa temanku sudah menjadi tumbal di proyek tahun lalu. Aku sudah pasrah aja, Mas. Mendengar ia bercerita, semakin meyakinkan aku bahwa mitos yang beredar selama ini itu benar. Tumbal proyek pelancar pembangunan. Jadi, ia sudah memberitahukan kepada keluarganya, kalaupun ia suatu hari nanti menjadi the next tumbal, keluarganya harus sudah siap kehilangan dirinya. Itu merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh setiap keluarga yang bekerja sebagai kuli bangunan proyek. Menurut Pak Agus, tumbal yang dimaksud adalah ketika bekerja tiba-tiba terjadi kecelakaan kerja, yang kalau dijelaskan itu tidak mungkin terjadi. Kecelakaan kerja itu seperti jatuh dari atas bangunan, masuk ke dalam adukan semen, sampai pernah rekan Pak Agus keseret bikul luder hingga badannya buntung dan meninggal di tempat. Yang paling membuatnya meringis adalah jika ada orang yang jatuh ke adukan semen itu, dibiarkan saja ditanam di situ. Tujuannya agar jiwanya menyatu dan pembangunan semakin lancar.
sengaja ditanam di adukan semen. Itu gila, benar-benar gila. Tapi itu terjadi dan memang tidak banyak orang yang mengetahuinya, termasuk aku. Aku pun baru tahu dari Pak Agus. Kalau ia tidak menceritakannya, ya aku nggak bakal tahu. Termasuk di proyek yang aku handle saat itu juga, pasti akan ada kecelakaan kerja. Percaya atau tidak, 2 bulan setelah aku ngobrol dengan Pak Agus, ada 3 orang pekerja yang meninggal. Yang 2 jatuh dari atas bangunan, yang 1 ia keseret beko loader dan badannya menimpa kayu-kayu penyangga bangunan, lalu meninggal di tempat. Aku pikir tumbal yang diminta adalah cukup 3 orang pekerja, tapi pikiranku itu salah. Beberapa bulan setelah kawasan itu jadi, dilalui oleh banyak orang, baik itu yang berasal dari kawasan Tangerang atau luar Tangerang. Ada lagi korban berjatuhan. Dalam 1 tahun, kawasan itu jadi. Sudah ada 11 orang yang meninggal di tempat. Namun anehnya, yang meninggal tersebut bukan warga sekitar. Mereka berasal dari luar wilayah. Ada yang meninggal ditabrak kendaraan proyek, ada pula yang jatuh dari motor. Kejadian meninggal yang terlihat tidak masuk akal, tapi terjadi. Dan itu rutin, setiap tahun akan ada yang meninggal di kawasan. Menurut Pak Tija, ia sudah puluhan tahun bekerja di perusahaan real estate dan sudah menjadi hal yang biasa. Baginya, tumbal sebelum dan sesudah pembangunan, baik itu kawasan atau perumahan, ia sendiri pun tidak mengerti dan tidak mau ambil pusing mengenai tumbal proyek. Baginya, ia bisa tetap bekerja untuk menafkahi keluarganya. Jika suatu saat ia menjadi the night target, mungkin sudah bagian dari takdir hidupnya. Lalu, siapa sebenarnya yang membuat perjanjian sehingga terjadi tumbal menumbal ini? Aku tahu, tapi aku nggak bisa share di sini ya. Bukan kapasitas aku untuk memberitahukannya. Yang pasti dimanapun kalian berada, jika ingin berpergian, berdoa dulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Sudah dulu ya cerita kali ini. Aku nggak bisa share lebih, soalnya aku ditegur Aki. Mohon maaf jika ada bahasa atau kata-kata yang tidak berkenan. Semoga sehat selalu, dan semoga semua makhluk berbahagia. Salam, Galih Natal Sasmita. Dan cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman karena sudah mau menonton video terbaru dari channel Studio Horor. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.